لا تكن لوحدي أو كيف السبيل. Sudah pernah haji belum? Sudah pernah umroh? Mau haji? Mau umroh? Sudah daftar belum? Silahkan bermimpi. Daftar dulu ya saya. Mana-mana juga daftar dulu baru berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah, mudah-mudahan selalu tercurahkan untuk kita yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Bu, Pak, kita hadir di sini nikmat bukan? Nikmat. Kita berkumpul di sini bukan tanpa sebab. Yang namanya ngaji susah apa gampang? Jawab yang keempat, ngaji susah apa gampang? Susah, tapi kalau konser gampang. Ibu-ibu bayar rela, bapak-bapak bayar rela, tapi ngaji gratis, dikasih makanan, masih pada obat. Dan ingat, ketika ibu ngaji, ibu mau ke majelis taklim, ibu kata baginda Nabi, bapak kata baginda Nabi, sudah berada di taman surga. Maka kata Nabi, idza marartu bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu lewat di depan taman surga, maka mampir, masuk, duduk di dalamnya. Sahabat nanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, taman surga itu apa sih ya Rasul? Majalisul ilmi, tempat-tempat mencari ilmu. Sekarang belum merasa ibu ngaji pahalanya tinggi, ibu ngaji pahalanya banyak. Mohon maaf, ibu tadi jam 8 mendengar ada artis ibu kota yang ngomongnya macet. Dia kan kalau gagap namanya kalau nggak lancar namanya macet. Kalau gagap nggak lancar. Ibu dari rumah 7:30 siap-siap, baru niat mau ngaji. Kata dari subuh itu siap-siap pengantin ngomongnya dari subuh. Apa kata baginda Nabi? Manintaqala, man siapa orang, intaqala yang niat untuk keluar, liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu yang dalam juhud menjadi sebab sebuah pekerjaan. Ibu keluar mau jadi orang yang belajar ilmu, maka ghufira lahu qabla ayyakhwa. Orang itu yang berniat mau ngaji, mau melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat ngaji, maka dosa-dosanya sudah diampuni sama Allah. Banyak orang berdosa nggak? Banyak. Ibu-ibu banyak dosa nggak? Banyak. Bapak-bapak? Pelawak? Banyak. Paling banyak pelawak dosanya. Tapi paling banyak pahalanya dia juga, Bu. Ibu, Mas siap-siap ya. Ibu, pengajian beres, hati-hati pegang nanti lantainya. Khawatir kayak di Lampung.
Ibu-ibu begitu ngaji disuruh pindah dari karpet itu nggak mau, malah minta dibeli itu karpet. Ustaz, saya beli aja karpetnya. Ternyata apa? Karpetnya sudah basah. Gara-gara belum keluar, belum ninggalin rumah, belum melangkah, ibu bapak sudah diampuni dosanya. Untung apa rugi? Maka orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang datang ke majelis taklim, yakin dosanya banyak dihapuskan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Dan kita harus bersyukur dengan adanya pengajian. Mohon maaf lahir batin, karena pengajian kita jadi tahu cerita Isra Mi'raj, betul nggak? Kita jadi bersyukur, kita jadi merasa memiliki anugerah. Bu, mohon maaf, tubuh kita ini banyak rasa syukurnya loh, benar nggak? Sekarang saya mau tanya, ibu 1 miliar besar nggak uangnya? Besar apa enggak uangnya? Banyak atau sedikit? Ibu mau nggak saya kasih duit 1 miliar? Tapi saya minta ginjal ibu. Lah beneran, saya tinggal telepon dokter Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta Pusat. Pak dokter, siapin ruang operasi, ada yang menjual ginjal. Loh beneran Pak? Ibu, saya kasih duit 1,7 M, mau nggak? Tapi saya minta mata ibu. Loh ini ngomong nyata Bu, biar ibu bersyukur. Semuanya di dalam tubuh kita ini mahal. Oksigen 1 liter itu 20.000. Satu hari kita butuh oksigen itu minimal 217 liter kali 20.000. Maka kalau di rumah sakit tabung mahal nggak? Ibu tabung berapa? Ini tabung oksigen. Itu 7.000, itu tabung gas. Langsung dimasukin ke mulut orang, langsung mati ke orang, bukan sehat. 27.000. Bersyukur. Nih, rambut. Nggak usah ngomongin yang lain lah, rambut. Mohon maaf ya, banyak orang yang transparansi, apa itulah. Transparansi ya. Apa? Transplantasi itu orang yang mau transplantasi pasang rambut dah. Apa? Nanam rambut. Orang mohon maaf karena botak kayak profesor malu, akhirnya pakai tanam rambut. Berapa coba? Minimal 14 juta. Ibu bapak nggak usah tanam rambut, rambutnya sudah pada lebat. Betul? Nih baru satu. Yang kedua turun dikit. Namanya nih alis, manfaatnya gede nggak? Gede. Kalau mau ada kotoran disari sama alis. Tapi ibu-ibu sekarang keren Pak, Tuhan dilawan, alis dikerok, diganti sama pensil. Hah? Disulam? Oh, bukan cuma di pensil Pak, ditato. Ini berapa? Sulam alis berapa? Minimal 3 juta, bener nggak? Yang bagus, ibu yang alisnya bagus, bersyukur. Kalau pasang 3 juta rambut, ke bawah dikit ada kumis, bawah dikit ada, bawah dikit ada, bawah dikit ada. Udah, tutup kumis. Kamu kalau urusan yang begitu, paham kamu ya? Jadi saya ini apa? Membuka. Mohon maaf lahir batin. Ibu punya gigi, bersyukur nggak? Punya makanan apa aja bisa. Risol masuk. Apalagi?
Pepe masuk. Lemper. Tapi saya belum nyobain. Makan kerupuk masih oke. Jengkol, bau jai. Makan daging, makan apa yang keras-keras masih bagus. Gigi sudah tidak ada, permisi satu persatu. Susah ganggunya. Paling banter makan bubur. Benar nggak? Gigi nggak usah hilang dah, berlubang aja. Ada masak makanan, kayak teman saya dari Jakarta masuk lubang gigi nggak bisa tidur 2 hari 2 malam, namanya dari A. Ayo mau hitung bagaimana? Tapi sayangnya manusia yang disebut oleh Allah makhluk paling sempurna tidak pernah bisa untuk bersyukur kepada Allah. Padahal wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kau coba ngitung, kalkulasi nikmat yang Allah berikan, kamu tidak akan pernah sanggup. Betul? Hari ini kita pasang tabung oksigen enggak? Enggak. Di rumah sakit berapa orang Pak pasang tabung oksigen? 700.000 sehari. Di sini ada yang berebutan oksigen? Enggak ada. KT ya? Jatuh kayak KT ya? KT perebutan oksigen ya? Ada nggak orang protes? Ah, gara-gara hidung kamu sih besar, oksigen saya nggak kebagian ya. Ada yang begitu? Enggak ada. Makanya kalau di rumah sakit namanya ICU. I saya, si melihat, yuk kamu ngap-ngapan. Saya lihat kamu. Ayo mau ngomong bagaimana? Maka alangkah manusia bertitel, manusia makhluk paling sempurna menjadi makhluk yang sombong ketika nikmatnya tidak pernah dihitung. Dan ingat, ghayatus syukri at-ta'abbudu ilallah. Puncak rasa syukur adalah beribadah kepada Allah, termasuk datang ke pengajian. Alhamdulillah. Loh, berapa di sini sampai jam berapa? Ini belum jalan, baru pembukaan nih. Sampai sore. Ibu belum pernah melihat Ustadz dari Jakarta lagi ceramah pingsan. Mama kamu sungguh kejam. Pantesan bapak kamu kurus kering. Ustadz ada disiksa bagaimana bapak kamu? Ya, jadi rasa syukur, sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran Jumat bagi Nabi Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menghidupkan. Amin ya rabbal. Saya hormati para alim, para ulama, para kiai, mobil khusus, tadi saya namanya. Soal Alim, Johnson Alim, Imam Masjid Darussalam, betul kan? Darussalam, rumah keselamatan. Insya Allah penduduknya pada selamat. Dunia dan akhirat. Ya Rabbal. Saya hormati Ketua DKM, Pak siapa namanya? Anoman. Oh, ini temannya Sri Rama. Pak pesantren ganteng, beda sama yang sebelahnya. Anoman saya ada. Pak di sini RW apakah kadus? RT? Nggak ada RW? Ada RW? Sebenarnya Pak RW? Pak RT? Pak RT ternyata di sini banyak yang luar biasa warganya mau hadir ke pengajian. Pak RT-nya mana? Dengerin dulu. Kalau Pak Bupati disebutnya
Pak Bu dipanggilnya ya. Kalau Pak Lurah, Pak Lur. Kalau Pak RW, kalau Pak RT panggilannya Pak T. Memang warganya kurang ajar. Udah apapun itu, yang penting kita doakan beliau panjang umur sehat. Mudah-mudahan selalu bisa membawa wilayah ini aman, tentram, damai, sejahtera. Amin. Ya Rabbal. RT kalau sudah mau ngaji dan pikir Ustaz, kita aman banget. Pulang dikasih. Dikasih pulang, dikasih amplop. Itu suka ngomong aja nih. Pak RT, belum terima udah difitnah. Mohon maaf Bu, saya mah ceramah dari tanggal 14 kemarin, 12 kemarin. Bahkan tanggal 8, 9 kemarin dikasih amplop, saya buangnya depan rumah. Ngomong Indra. Apa ikut kamu anak kecil? Siap, amplopnya dibuang, isinya diambil. Jadi mudah-mudahan para pemimpin kita, para ulama kita semuanya Allah panjangkan umurnya. Amin. Karena kita ini butuh ulama. Bu, saya nggak panjang lebar. Karena saya tahu yang ditunggu adalah artis dari ibu kota. Saya cuma pengen menyampaikan bahwa Isra Mi'raj ini adalah hal yang luar biasa. Ibu bayangkan perjalanan yang tidak masuk akal. Bapak pikirkan perjalanan yang irasional. Itu bisa dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang sungguh menyentuh hati. Mohon maaf lahir batin. Baginda Nabi begitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, melihat berbagai macam bentuk manusia yang disiksa yang mendapatkan pahala. Ada yang namanya Siti Masyito, dilihat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi dilihat kuburannya harum, kuburannya semerbak, bau kasturi, bau misik, minyak paling mahal di dunia. Nabi mengatakan, "Man hum ya Jibril?" Itu siapa ya Jibril? Itu adalah Masyito, tukang sisir anaknya Fir'aus. Begitu dia lagi nyisir ya Rasul, Masyito sisirnya jatuh. Lalu dia menyebut Allahu Akbar. Ini apa itu? Susah amat sih. Tapi mohon maaf, habis kalau lagi marah kita kue. Ini kita alhamdulillah bisa hadir di majlis Masjid Darussalam, perumahan Geraha Sukawinata Tangan. Apa itu tahu? Geraha ini Bang Adis Gagal. Pernah lihat di TV nggak Bang Adis? Sekarang lihat aslinya ya. Yang kan di TV apa kandang asli? Yang di TV berarti aslinya. Ini artis ngambek kapan? Belajar Assalamualaikum. Bukan. Kenapa? Saya pengadaan modal jadi baju baru beli. Baju baru beli. Terus? Celana. Celana apa lagi? Bukan. Nih aslinya Bang Adis nih.
Kita senang ketemu sama jamaah dan saudara. Bu sehat. Yang sakit sama ibu ya. Salam dulu di mana-mana. Ini mau lancar apa ada? Emang beda? Beda. Kalau kakak? Kalau ada tempat bayar biasanya 50 juta. Kalau lancar? Ya separuhnya. Kata Pak RT, ya musik Ya. karena saat itu sudah iya nanti kakak orang yang lantar itu nggak dengar tadi kalau kakak 50 juta Bu, maju aja Bu, biar yang belakang maju aja Bu, yang belakang udah bisa masuk. Ada sini depan-depan, Bapak maju Pak, saya dulu yang belakang. Ya, maju. Nggak apa-apa. Anggap aja nonton ini, nonton kayak lancar. Maju, biar belakang bisa masuk, siap. Kalau berdiri ya. Pak, maju aja nggak apa-apa, ada sini. Nah, ini pas ada nih, kapan lagi ya enggak ketemu artis di ibu kota yang ngomongnya macet? Ya, ini masih kosong. Ya, ayo. Duduk ya. Duduk, belakang belum kelihatan. Ya. Nah, jadi ini Bu, manfaatnya artis di ibu kota bahwa kita selain ngaji juga ya duduk di belakang kelihatan di kamera ini di tengah-tengah yang kosong. Jadi sekarang awas dulu. Udah salam, sekarang kosong. Begini Pak, kalau nanya ini masih kok. Yang saya dulu. Tapi walaupun harus kerja, walaupun jam kerja ya karena itu ya, ini masih kosong. Jamaahnya insya Allah telah kurang dari 500 orang. Sama sental-sentalnya. Tahu. Ngapain manggil? Kirain kamu tahu. Tadi itu anak awal. Ini awal makan. Makan. Ya, Ambil. saya nggak mau. Orang baru. Tapi kalau kalau apa? Suara pokok bensin. Ya, kalau suara agak mangga jalan. Komplek. Itu bisa. Itu saya mohon maaf Pak. Sama beliau 3 tahun acara kemana-mana, Medan, Kalimantan, Lampung, Jakarta, sekarang Palembang, capek dari beliau. Baru 3 tahun. 3 tahun. Baru 3 tahun. Orang tua saya 45 tahun. Ngomong, maka kalau imam sholat tarawih jangan Nggak bisa pakai saja buat aslinya nggak disalamin. 11. Biasanya berapa menit? Setengah jam. Bang Adif imam 1 jam setengah bisa. Takbir aja lama. Baca bismillah. Beliau luar biasa walaupun beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren di Bogor. Begitu. Nggak lagi nungguin bis. Jadi Bang Adis ini punya pondok pesantren 150 orang santri, 100 santri lah. Dan alhamdulillah Ada buat yang bacaan juga Bang Insya Ija. Allah santri dan Ya, ada Bang Ija. tidak ada bayaran. alhamdulillah. Bayaran tak perlu.
Yang gratis yang bayar lagi bapaknya. Ya gratis lah. Yang penting anak kita mau belajar. Ada syaratnya nggak? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Ini saya mau kasih tahu. Tadi Tadi nanya, Pak Taufik nanya, syarat monok untuk Bapak tadi siapa? Sekarang dikasih tahu Pak Taufik. Kasih tahu syaratnya berapa? syaratnya repot Pak. Berapa? Cuma satu. Oh, satu doang syaratnya, nggak repot apa? Syaratnya Assalamualaikum curhatan. Di dimasuk. Sukawit Palembang. Emang lagi ini aja saya. Syaratnya itu Syaratnya itu. masih modelan agama ya. Dapat belajar. Mau belajar, insya Allah berkah. Walaupun modelnya begini, Kok seperti model ya model. Alhamdulillah ya beliau jadi kemana-mana itu buat makan santri. Maka ibu nyumbang buat donasi sebagian buat pesantren. Nanti kita juga jualan air buat pesantren. Insya Allah. Dan Bang Haji sini mohon maaf orangnya itu ikhlas. Tidak pernah yang kedengaran. Beliau kalau dia PJ 40 juta. Dilapor Pak, ada lapor Pak tahu? 75 juta. Tapi ke Masjid Darussalam, alhamdulillah Pak DKM-nya nggak bayar 40 juta. Enggak 30 juta karena Pak DKM-nya baca tahlil 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu. Anak-anak kalau ada di masjid saya senang. Iya. Karena apa? Islam masih tidak kekurangan generasi. Yang saya takut anak-anak ada di jalan. Kenapa? Takutnya ketabrak mobil. Nggak pernah ada cerita anak di masjid ketabrak motor, nggak ada. Benar nggak? Nenek-nenek sapu juga tahu. Kenapa? Mana ada anak-anak di masjid ketabrak motor. Saya ngomong nggak? Ya banget. Anak di masjid nggak ada yang ketabrak motor. Salah aja dia. Kalau anak di masjid Bu, sholat tidak. Kayak saya. Terus Alhamdulillah dari keluarga 9 saya doang. kenapa? Terus tanya Gus Soradi. Banyak apa ya? Beliau Hadir, ini Saudara hadir. beliau ini gelarnya S1. Apa tuh? SD. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah. kita tahu kan cuma S1 akhirnya belajar lagi. Dua. Ya, S1, 22, Itu apa? ya, jangan begini mama, alhamdulillah, memang keluarga besar itu jarang ada yang di Indonesia, Semuanya di mana? di luar negeri. Oh, bayangin Bu. Ya, Keluarga sudah orang. 9 bersaudara, Bang Haji Gagap, semuanya ada di Singapura yang 8. Beliau di sini kan ada di ya, Itu usaha. ya, di Singapura semua, Singapura, Singapura. Itu boleh Bapak, boleh. Tapi berdagang Singapura. Ya, alhamdulillah. Dan beliau ini adalah ahli bahasa Inggris. Jangan mengajar. Oh, kayak ini Pak, walaupun gak ada model begini ngajar. Kalau di pondok juga begitu. Ya, jangan masuk main nangis aja. Nerangin bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris kita saya nangis. Oh, baca kitab juga apa yang nerangin? Ya, kalau Pak Ustadz cuma buka doang saya nangis. Buka doang? Ya, Maksudnya? kan belum ada lampu. Nerangin pakai handphone. Coba coba. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya anak kecil. Chill. Chill. Betul nggak? Berarti anak kecil bahasa Inggrisnya kids. Kalau keluar,
Dikurangi. Out. Kalau malam naik. Kalau anak kecil keluar malam bahasa Inggris apa? Tuyul. Saya kalau bahasa Inggris kurang. Terus kalau yang mahal bahasa apa?